Adiputra Official mempersembahkan hal mengejutkan yang bikin bau tidak sedap. Bau badan tidak hanya lazim di ruang ganti, kita semua bisa mengalaminya dari waktu ke waktu. Sekarang, kami berasumsi bahwa Anda mandi, setidaknya secara teratur. Namun, jika Anda masih bertanya-tanya, apakah Anda berbau tidak sedap, terutama jika Anda lebih sering mencium bau aneh, kemungkinan besar Anda memang memiliki masalah bau badan. Ternyata, kadang-kadang ada bau yang tidak dapat dicegah dengan menggosoknya sebanyak apapun, dan tidak ada deodoran mewah yang dapat mencegahnya. Namun, setelah Anda mengetahui akar penyebab bau tak sedap Anda, menemukan solusinya relatif mudah. Berikut ini adalah penyebab bau badan tak sedap. 1. Stres. Percaya atau tidak, ada dua jenis keringat yang berbeda. Ketika Anda berkeringat karena kepanasan, misalnya setelah berolahraga, jenis keringat ini sebagian besar terdiri dari air dan elektrolit, dan diproduksi oleh kelenjar ekrin. Kelenjar ini tersebar ke seluruh tubuh Anda dan terbuka hingga ke kulit Anda. Saat Anda berkeringat melalui kelenjar ini, cairannya menguap untuk mendinginkan Anda. Nah, jenis keringat lainnya yang disebut juga dengan stress sweat adalah jenis keringat yang berbau busuk. Keringat jenis ini dihasilkan oleh kelenjar apokrin. Kelenjar ini terdapat di area seperti ketiak dan menghasilkan keringat yang tidak terlalu encer, mengandung lemak dan protein yang disukai bakteri untuk dimakan. Dan produk sampingan dari kegilaan makan ini adalah bau tidak sedap yang kita semua kenal. Jika bau busuk membuat Anda stres, Anda hanya akan memperburuk keadaan. Jadi, tarik napas dalam-dalam dan cobalah untuk rileks. 2. Tidak mengenakan kaos kaki. Jika Anda bukan penggemar berat memakai kaos kaki dan berusaha menghindari memakainya sebisa mungkin, Anda sebaiknya memperhatikan yang satu ini. Saat Anda memakai sepatu tanpa kaos kaki, kaki Anda menjadi panas dan mulai berkeringat. Dan karena kaki Anda berada di lingkungan yang gelap, hangat, dan lembab, bakteri akan memakan kulit Anda, sehingga membuat kaki Anda bau. Anda mungkin ingin mempertimbangkan kaos kaki saat Anda mengenakan sepatu berikutnya. 3. Daging merah. Daging merah sulit dicerna oleh tubuh Anda dan dapat menyebabkan bau badan yang sangat tidak sedap. Ya, keringat daging. Ini adalah hal yang nyata dan jauh dari kata menyenangkan. Saat tubuh Anda memecah burger besar yang baru saja Anda makan siang, asam amino meninggalkan residu di usus Anda. Setelah enzim memecah residu tersebut, ia bercampur dengan bakteri dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Karena bakteri membutuhkan waktu untuk bereaksi setelah Anda makan, baunya akan menjadi paling buruk setelah sekitar 2 jam. Jadi ingatlah itu. 4. Makanan pedas. Kita semua tahu bahwa bawang bombay, bawang putih, dan sayuran silangan membuat napas kita berbau busuk. Namun bumbu tertentu seperti kari misalnya, sebenarnya bisa membuat kulit Anda berbau juga. Saat Anda mencerna rempah-rempah ini, tubuh Anda melepaskan gas belerang yang bisa bertahan berjam-jam. Komponen yang ditemukan dalam banyak rempah-rempah aromatik sangat larut dalam lemak, sehingga mereka disimpan dalam lemak tubuh Anda dan masuk ke dalam keringat dan air liur Anda, mempengaruhi cara Anda mencium seiring berjalannya waktu. Lain kali Anda memutuskan untuk makan camilan cepat sebelum kencan besar itu. Lewati makanan pedas dan bukan hanya demi nafas Anda, tetapi juga bau badan Anda. 5. Diet rendah karbohidrat. Diet rendah karbohidrat populer untuk mempercepat penurunan berat badan. Tapi, tahukah Anda kalau menurunkan berat badan, dengan cara ini juga bisa menyebabkan badan jadi bau? Saat Anda mengurangi jumlah karbohidrat yang Anda makan secara drastis, tubuh Anda memasuki kondisi ketosis semi kelaparan. Menggunakan lemak sebagai sumber bahan bakar utama, bukan karbohidrat. Keton yang berbau adalah produk sampingan dari proses ini.
dan dikeluarkan oleh tubuh Anda melalui napas, urin, dan keringat. Dan bau seperti aseton yang menjijikkan ini biasanya bertahan selama Anda menjalani diet ini. Namun, jika Anda benar-benar berdedikasi pada diet rendah karbohidrat dan ingin napas Anda tidak terlalu mengganggu, pastikan untuk selalu membawa permen karet bebas gula untuk dikunyah. 6. Suplemen minyak ikan. Dikatakan bahwa asupan suplemen minyak ikan secara teratur akan memberi Anda kulit bersinar, rambut berkilau, dan kekuatan otak yang serius. Tapi mereka juga memberi bau amis. Kolin, nutrisi penting seperti vitamin yang ditemukan dalam suplemen ikan dan minyak ikan, bertanggung jawab memberi Anda bau amis, karena dapat bertahan di jaringan Anda selama berhari-hari, dan dilepaskan saat Anda berkeringat. Namun, jika Anda bersikeras untuk mengonsumsi suplemen ini, cobalah untuk menjaga asupan air sepanjang hari untuk membantu setidaknya melawan bau tersebut. 7. Tidak menggunakan tusuk gigi. Saat kita makan, partikel makanan terjebak di antara gigi kita. Dan jika kita tidak membersihkan partikel-partikel ini, mereka akan mulai berbau. Meskipun kita tahu bahwa membersihkan gigi dengan benang, flossing, penting untuk gigi dan kesehatan gusi, banyak dari kita yang takut melakukan tugas membosankan ini setiap malam sebelum tidur. Mudah-mudahan Anda akan lebih mudah melakukan flossing. Karena Anda tahu bahwa melewatkannya dapat menyebabkan bau mulut yang parah. 8. Makanan berserat. Kita tidak suka membicarakan hal ini, tapi kita semua pernah mengalaminya. Anda mungkin pernah mendengar tentang pentingnya serat dalam makanan Anda. Namun, terlalu banyak serat dapat menyebabkan gas berbau busuk, sedangkan terlalu sedikit serat dapat membuat Anda mengalami konstipasi. Bagaimanapun juga, bau badan Anda secara keseluruhan akan terpengaruh. Dalam kasus sembelit yang parah, racun yang dikeluarkan oleh sistem pencernaan dapat meresap melalui pori-pori Anda, sehingga menimbulkan apa yang dikenal sebagai bau badan tinja. Jadi pastikan Anda mengonsumsi makanan yang seimbang, minum banyak cairan, dan berolahraga secara teratur untuk menjaga sistem pencernaan Anda tetap terkendali. 9. Alkohol. Meskipun Anda tidak bisa mengeluarkan keringat karena mabuk, Anda mengeluarkan sedikit minuman keras saat Anda minum. Tubuh Anda memperlakukan alkohol sebagai racun dan mencoba memecahnya serta mengeluarkannya secepat mungkin. Kebanyakan alkohol dimetabolisme di hati Anda dan dikeluarkan melalui urin Anda. Namun, jika Anda minum lebih banyak daripada yang dapat diproses oleh hati Anda, atau jika hati Anda rusak, sebagian alkohol akan dikeluarkan melalui napas dan keringat Anda. Tapi, jangan khawatir, cukup cobalah minum dengan lebih lambat. Dan, jangan lupa untuk mengakhiri malam dengan banyak air sebelum Anda mulai bekerja. 10. Alergi dan infeksi sinus. Alergi dan infeksi sinus sudah cukup mengganggu, namun biasanya disertai dengan sakit kepala yang berdebar-debar dan pilek. Dan kombinasi ini juga dapat menyebabkan bau mulut, yang juga dikenal sebagai halitosis. Saat hidung dan sinus Anda meradang atau bengkak, bakteri mulai berkembang biak dan bau pun mulai timbul. Anda mungkin merasakan bau mulut ini saat Anda makan atau menyikat gigi. Jadi, jika nanti Anda mengalami gejala alergi atau infeksi sinus, pastikan untuk minum banyak air untuk menghilangkan bau dan infeksinya. Jadi, bagaimana cara meningkatkan bau badan? Nah, sebelum menjadi seorang pertapa, cobalah beberapa hal berikut ini untuk menghindari bau yang memalukan. Pertama, mandi atau berendam setiap hari. Jagalah rutinitas kebersihan mulut, dan ganti deodoran Anda dengan antiperspiran yang baik. Selanjutnya, selalu berpakaian yang pantas untuk aktivitas yang akan Anda lakukan. Jika Anda berolahraga, kenakan pakaian olahraga khusus yang dirancang untuk menyerap keringat dari kulit Anda. Untuk pemakaian sehari-hari,
Pilihlah bahan seperti katun yang memungkinkan kulit Anda bernapas. Terakhir, jika Anda melihat makanan atau bumbu apapun yang membuat bau Anda semakin buruk, hindarilah sebisa mungkin setidaknya sebelum kencan besar atau pertemuan penting. Pernahkah Anda mengalami masalah bau badan yang memalukan? Atau, tahukah Anda obat bau badan lainnya? Jika ya, beritahu kami di komentar di bawah. Terima kasih telah menonton.